Maulid Nabi, ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah melaksanakan sholat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan 2 kali. Ya, ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi. Ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan, ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam-imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma, dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis, ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain, ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah Maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah, ya, diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum, ya, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya, sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu, berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apa kita tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya, ya. Bahaya, ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat tahu atau tidak? Tinggal 2 jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi, para sahabat tidak tahu, ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu, ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah, ya. Yang menyebabkan saya bisa memperingati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 11 sebab. 1, apabila saya mendapati
satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya,
dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil tiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir, dan itu tidak mungkin. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini lisan, akan tetapi tidak semua lisan yang Allah ciptakan memuji Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak daripada kaki yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, akan tetapi tidak dari semua kaki tersebut melangkah kepada majlis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mata yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, akan tetapi mata tersebut haram untuk melihat anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para ulama, para pewaris daripada ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, sesungguhnya kecelakaan demi kecelakaan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak boleh melihat Rasulullah kelak di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah daripada mata yang penuh maksiat, agar mata ini mampu melihat keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita membaca maulid Rasulullah, kita membaca biografi Rasulullah, kita membaca sirah Rasulullah, membuktikan bahawa kita ingin mengenal baginda Rasulullah. Apa yang kita laksanakan pada hari ini tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar daripada dalil-dalil yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca daripada biografi Rasulullah, tidak ada alasan sedikit pun untuk melarang acara-acara seperti ini kecuali satu, karena sahabat tidak pernah melakukan. Untuk apa sahabat melakukan maulid Rasulullah sementara sirah Rasulullah di depan mata mereka, di hadapan mereka Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad duduk bersama mereka, akan tetapi kita tidak boleh mengenal Rasulullah, tidak boleh duduk bersama Rasulullah. Sekarang mereka yang tidak mau memperingati hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan mereka adalah orang yang paling hebat di dalam sunnah Rasulullah. Okey, kalian tidak mau maulid, tidak apa-apa, ikuti sunnah Rasulullah, itu pun bagus. Akan tetapi orang yang menyebut nama Rasulullah di dalam maulidnya pun bagus. Semuanya ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah dan semuanya mempunyai cara, akan tapi cara yang paling salah adalah cara yang paling teruk adalah apa? Cara yang menyalahkan satu sama lain. Si fulan mengatakan ini salah, si fulan mengatakan ini salah. Akan tapi semua kita ingin sampai kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janganlah jadikan lidah kami putus untuk memuji engkau ya Rasulullah. Jangan jadikan anak-anak kami mereka
tidak mengenal kepada Engkau ya Rasulullah. Mereka sudah dirusak dari sekarang ya Rasulullah. Mereka dirusak, dijauhkan kepada Rasulullah. Pertama, mereka dijauhkan untuk salawat kepada Rasulullah. Mereka dijauhkan untuk maulid kepada Rasulullah. Mereka dijauhkan untuk mengenal kepada Rasulullah. Mereka lebih dikenalkan kepada sesuatu yang tidak manfaat ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, karena adab yang paling pedih yaitu ketika kami memasuki syurga sementara anak kami di neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Sayangilah sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami adalah orang-orang yang lemah ya Allah. Kami setiap hari melakukan dosa ya Allah. Akan tapi kami takut daripada adab-Mu ya Allah. Kami takut daripada siksa-Mu ya Allah. Siksaan di dunia kami pun takut, apalagi siksa yang di akhirat ya Allah. Kami adalah orang yang paling terdepan di dalam maksiat ya Allah. Akan tapi kami memiliki sedikit cinta kepada Rasulullah. Kami berharap dengan kecintaan tersebut kami memasuki surganya Allah. Kami teringat kepada sahabat Rasul yang bernama Thauban. Ketika itu datang kepada Rasulullah dengan wajah yang pucat, yang pasi, yang ketika itu seakan dia seorang yang berpenyakitan. Kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya satu hari aku tidak menengok wajah indahmu ya Rasulullah, maka aku akan sakit. Kalau aku masuk surga, aku tidak akan satu tingkat kepada surgamu ya Rasulullah. Kalau aku masuk neraka, aku tidak akan melihat wajah indahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai.